Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi telah menggelar proses rekonstruksi kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS di Padang Pariaman pada Senin 7 Oktober kemarin. Dalam rekonstruksi ini, tersangka Indra Septiarman atau Indragon juga turut dihadirkan. Sejumlah adegan telah diperagakan oleh tersangka dan juga korban yang diperankan oleh pemeran pengganti. Untuk mengetahui informasi lengkap terkait kegiatan rekonstruksi ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Padang, ada Rahmat Panji di sana. Halo, selamat siang Panji. Panji, bisa dijelaskan bagaimana Ya, dengan situasi rekonstruksi kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan ini kemarin? baik, terima kasih rekan Siska. Saya jelaskan bahwa kemarin itu proses rekonstruksi berlangsung sejak pukul setengah 11 pagi menjelang siang. Proses rekonstruksi ini dilakukan di 8 TKP yang awalnya direncanakan ada sebanyak 66 reka adegan dalam proses rekonstruksi ini, dan turut juga ikut sebanyak 680 personel tim gabungan untuk mengamankan proses rekonstruksi, karena memang selama proses rekonstruksi antusias masyarakat sangat tinggi untuk menyaksikan proses rekonstruksi ini. Jadi ada sterilisasi wilayah dengan menggunakan polis lain dan tali rafia agar masyarakat tidak terlalu dekat dengan tersangka, yaitu Indragon atau IS yang memerankan langsung sebagai tersangka pada proses reka ulang tersebut. Jadi proses reka ulangnya berlangsung dari jam setengah 11 siang tersebut sampai sekitar jam 4 sore. Selama proses berlangsung itu ada ratusan masyarakat yang mengikuti proses yang terjadi di 8 TKP, dan setiap Indragon atau IS melewati proses di setiap TKP itu ada sorak-sorakan dari masyarakat uh, tentang untuk menyahut-nyahuti yang dilakukan oleh IN atau IS. Oke, baik. Selain masyarakat, apakah juga ada keluarga korban yang ikut melihat rekonstruksi ini mengingat TKP tidak begitu jauh dari rumah korban? Baik, memang TKP itu cuma berjarak ratusan meter dari rumah korban, namun pada proses rekonstruksi saya tidak melihat langsung apakah ada keluarga inti dari korban, tapi saudara-saudaranya ada, saudara atau keluarga besar dari korban itu ada di lokasi untuk melihat proses rekonstruksi, karena memang di kampung itu atau di tempat tinggalnya itu mereka memang berkerabat, jadi memang saudara besarnya atau keluarga besarnya itu ada melihat langsung proses rekonstruksi dari reka ulang itu, seperti itu rekan Siska. Baik. Tadi disebutkan bahwa ada ratusan masyarakat yang hadir dan juga ratusan petugas gabungan yang ikut dikerahkan ke lokasi. Lalu bagaimana dengan respons warga ketika melihat tersangka ada di depan mereka? Warga memang sedikit agak geram, tapi kebanyakan dari warga atau masyarakat yang datang ini memang karena penasaran. Karena sebelumnya itu memang proses dari keterangan dari polisi itu tidak terlalu detail terkait bagaimana Indragon itu melakukan aksinya. Jadi melalui proses rekonstruksi, warga itu sangat berdesak-desakan melihat proses rekonstruksi, karena memang mau melihat langsung apa saja detail dari perlakuan atau dari kejahatan dalam kasus yang dilakukan oleh Indragon tersebut. Jadi memang warga sering meneriaki jahe, angin, segala macam dengan bahasa-bahasa daerah khas di Padang Pariaman, seperti itu, Kak Siska. Oke, baik. Panji, apakah ada fakta baru yang kemudian muncul dalam rekonstruksi ini mengingat ada adegan tambahan yang dilakukan oleh Indra? Baik, itu memang ada fakta baru yang muncul. Fakta tersebut terjadi di TKP 2, yaitu tempat Indragon menghadang korban atau Nia Kurniasari saat hendak pulang ke rumah. Jadi TKP 2 ini cuma berada sekitar ratusan meter dari rumah NKS atau Nia Kurniasari. Jadi di sana Indragon menghadang Nia karena sudah menemui Nia itu di TKP pertama atau di warung tempat dia membeli gorengannya. Jadi waktu sampai di TKP itu, dari proses penyekapan sampai pengikatan itu ada fakta baru, yaitu bahwa uh, tali rafia yang dibawa oleh Indragon atau yang disiapkannya untuk mengikat korban untuk melakukan pemerkosaan itu juga digunakan untuk menjerat leher korban, sehingga korban itu sesuai fakta yang ditemukan oleh
pihak kepolisian itu ada henti nafas yang membuat yang terjadi di lehernya. Jadi dari hasil rekonstruksi itu banyak bertambah adegan di lokasi di TKP 2 saat penghadangan. Itu mulai dari penjeratan, ada pemukulan, dan penjeratan itu sekitar 5-15 menit pengakuan dari tersangka, lalu pemukulan baru tersangka diseret berpuluh meter untuk dilakukan pemerkosaan. Seperti itu, rekan Siska. Oke, baik. Polisi beberapa waktu lalu sempat mengatakan bahwa Indra hanya berniat untuk memperkosa korban, dan kemudian saat rekonstruksi muncul fakta baru, ada tali rafia yang disiapkan oleh Indra untuk menjerat dan juga mengikat korban. Apakah ini nantinya juga akan ada potensi bahwa Indra dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, Panji? Kemarin sudah dikonfirmasi juga kepada pihak kepolisian dan pihak kejaksaan, itu memang mereka perlu pendalaman lebih banyak lagi terkait apakah akan menerapkan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana, tapi untuk sementara masih itu di pembunuhan penganiayaan yang membuat orang meninggal dunia, masih sampai sana, dan pemerkosaan. Jadi masih 2 pasal itu yang menjerat Indragon, tapi untuk perkembangan dari hasil rekonstruksi mungkin nanti akan diberikan update baru oleh pihak kepolisian. Seperti itu, rekan Siska. Baik, terima kasih rekan Rahmat Panji atas informasinya. Kami tunggu update-nya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.